Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Hari ini saya melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 29. Kita akan membaca dan merefleksikannya. Saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan ini, satu ayat demi satu ayat, untuk kita mendapatkan pengajaran dari Alkitab, agar hidup kita diperkenan Tuhan, dan kita mendapatkan hikmat dan kekuatan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum saya membacakan dan menyampaikan renungan ini, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, dari Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau belajar dari Alkitab, mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Beri hikmat, pencerahan, kemauan, dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Berkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 29, ayat 1, sampai dengan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengadakan korban persembahan. Dan ini digunakan atau dilakukan untuk suatu ritus atau ritual agar jabatan keimaman yang akan diterima dijalankan oleh Harun dan anak-anaknya di dalam pelayanannya sebagai seorang imam di dalam kemah suci untuk melayani Tuhan yang mewakili umat Allah, agar apa yang mereka lakukan diperkenan Tuhan, sehingga perlu adanya pengudusan secara khusus untuk jabatan imam bagi Tuhan. Maka perlu dipersembahkan apa yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda pengudusan, tanda bahwa jabatan imam ini bukan sembarangan. Seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi, dan roti bundar. Semuanya itu nanti dipersembahkan kepada Tuhan, dan ini sebagai penyataan, penghormatan, penghargaan kepada Tuhan Allah, bahwa Harun dan anak-anaknya diberikan karunia jabatan imam bagi Tuhan. Tentunya ini untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Jadi saudara, dalam hal ini kita belajar banyak hal. Khususnya kita memahami bahwa jabatan imam bukanlah suatu jabatan yang sembarangan, yang mudah untuk dilakukan, yang tidak atas keinginan sendiri, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, atas keinginan Tuhan, untuk seseorang bisa menerima jabatan keimaman. Dan tentunya jabatan ini kudus bagi Tuhan. Dan orang-orang yang menjabat haruslah dikhususkan dan dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Saya akan melanjutkan ayat berikutnya untuk kita baca dan kita renungkan bersama. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya, kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah itu ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Langkah selanjutnya yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk segera dilaksanakan, seperti yang dinyatakan Tuhan, bahwa jabatan imam itu diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan yang pertama adalah membasuh mereka dengan air. Yang kedua, memberikan pakaian dan memakaikan pakaian yang sudah dipersiapkan, yaitu gamis, kemudian baju efod, dan perlengkapan yang lain. Lalu, mereka juga menerima pengurapan, tanda pengurapan pada waktu itu, pada zaman di mana Musa mentabiskan Harun dan anak-anaknya, yaitu dengan mencurahkan minyak urapan dari atas kepala sampai ke bawah, dan seluruhnya menjadi tahir, menjadi layak sebagai seorang imam bagi Tuhan untuk umat Allah. Jadi sungguh ini suatu prosesi yang tidak sembarangan, karena Musa mewakili Tuhan untuk mengurapi
Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Dan ini menjadi hal yang sangat membuat acara atau upacara pentabisan ini begitu sakral, begitu tenang, dan sungguh-sungguh menggambarkan keagungan kehormatan seorang kekristenan seperti dalam perjanjian lama. Kitalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yaitu kita yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Kita yang sudah menerima keselamatan. Jabatan imam yang sesungguhnya, imam besar agung, ialah dirinya Allah sendiri. Anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah jabatan imam besar agung yang selama-lamanya. Pengurapannya, penyataannya diberikan kepada kita, dan kita mendapatkan satu kehormatan menjadi bagian dari keimamatan Kristus. Tentu kita bisa lihat bagaimana Yesus Kristus yang telah melaksanakan jabatan iman itu dengan benar, dengan sempurna, dan dengan baik. Dan kita bersyukur kita terhisap di dalamnya. Walaupun kita bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Imam Harun, bukan orang Israel, tetapi karena kita di dalam Kristus, kita milik Kristus, kita sudah ditebus Kristus, kita telah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, yaitu imamat yang rajani. Demikian kita bisa mendapatkan diri kita sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, ditabiskan oleh Tuhan di dalam dan melalui Kristus. Saudara dan saya mendapatkan kehormatan itu. Sehingga pakaian kita ialah kekudusan, dan kita menampilkan itu dalam keseharian kita. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 29 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit darah dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Saudara yang kasih di dalam Kristus, bagian ayat-ayat ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana seorang yang menerima jabatan imam, yaitu orang yang terlebih dahulu, selain diurapi, ditabiskan, juga perlu untuk menerima penghapusan dosa. Bagaimana seremonialnya pada waktu seorang yang menerima jabatan imam ini pada perjanjian lama? Maka perlu adanya korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini dituliskan adalah seekor binatang yang sudah dipersiapkan sebelumnya, disembelih di depan kemah pertemuan, yaitu lembu jantan. Darahnya dicurahkan, sebagian kecil dioleskan ke tanduk mezbah, kemudian lemaknya dibakar, dan daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotornya harus dibakar habis. Jadi betul-betul dibakar habis. Tapi dipisahkan setahap demi setahap. Maknanya sederhana, yaitu bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang pernah diperbuat, baik dalam pikiran, baik di dalam hati, yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya, itu dibakar habis. Dan itu dilakukan dengan cara tangan atau lengan daripada Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka kepala lembu jantan. Jadi lembu jantan itu telah mewakili Harun dan anak-anaknya, lalu anak-anaknya yang sudah cukup untuk bertanggung jawab menjadi pejabat imam di dalam pelayanan kemah suci, mereka menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan dosa-dosanya diampuni oleh karena mereka sudah mempersembahkan korban penghapus dosa. Memohon belas kasihan Tuhan supaya mereka kudus, layak diperkenan Tuhan, menerima jabatan imam. Dan ini penting, saudara, untuk kita sebagai orang percaya, di dalam konteks kekinian kita, tentu kita tidak membeli lembu sapi untuk kita letakkan tangan kita di atas kepalanya. Karena kita bukan berada di dalam konteks kehidupan orang Israel, kita juga bukan lagi menyelenggarakan ritual keagamaan seperti yang ada di dalam perjanjian lama, karena semua sudah digenapi di dalam Kristus. Siapakah pengganti yang menjadi korban penghapus dosa kita sebagai imamat yang rajani? Saudara dan saya. Maka yang menghapuskan segala keberdosaan kita, baik di hati kita, di pikiran kita, di perbuatan kita, adalah Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya, kita menerima keselamatan darinya, dan darahnya yang kudus itu mensucikan kita digantikan olehnya. Ini yang disebut dengan istilah substitusi. Jadi
apa yang kita perbuat berdosa kepada Allah, apa yang kita pikirkan berdosa kepada Allah, apa yang ada dalam hati kita yang berdosa kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan, kita mohonkan ampun, kita mohon belas kasihannya, dan semua dosa kita itu dipakukan di atas kayu salib, walaupun itu sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu, tetapi dengan iman, kita meyakini bahwa kematian Yesus sebagai korban penghapus dosa kita adalah kematian yang mematikan kematian, yang menghapus segala dosa kita, karena kita ada di dalam Kristus. Kita percaya akan karya Kristus, dan melalui pengorbanan itu kita layak, kita diperkenan, kita dikuduskan, dan layaklah kita menerima satu status sebagai imamat yang rajani. Dan kita bersyukur karena satu-satunya yang dapat menghapus dosa kita itu hanya Yesus Kristus. Dia adalah korban penghapus dosa yang sempurna. Mengapa? Karena Yesus Kristus suci, tidak bercacat, sempurna, manusia yang sempurna, dan segala murka Allah karena keberdosaan kita ditanggungnya di atas kayu salib. Lalu dengan kita membaca lagi ayat berikutnya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya. Dan kau taruhlah itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruhnya domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil sedikit dari darahnya, dan kau bubuhkanlah pada kuping telinga kanan Harun dan pada kuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dua korban lagi yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk persembahan korban api-apian bagi Tuhan. Jadi di sini domba jantan, kambing jantan, semua dipersembahkan, dan tetap prosesinya adalah tangan dari Harun dan anak-anaknya diletakkan di korban itu, dan semua apa yang menjadi kesusahan, keberdosaan, ketidaklayakan diletakkan di kepala kambing itu, diserahkan kepada kepala kambing itu menjadi wakil mereka, dan mereka menerima satu status yaitu dikuduskan, dan semua korban itu diletakkan di atas mezbah. Mezbah yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa sebagai mezbah bagi Tuhan. Nah, ini penting sekali saudara untuk kita bisa belajar mengenai bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya di dalam pelayanan dan di dalam berkarya bagi Tuhan. Jadi tidak sembarangan, lagi-lagi ada prosesi yang harus dilewati, ada persyaratan yang harus dikerjakan, dan semuanya penuh dengan hikmat, tidak sembarangan, dan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, bagaimana darah dicurahkan, lemak dan daging dibakar, semuanya diperkenan Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat diri kita, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup kita, diri kita, maka kita sudah sewajarnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Prosesi-prosesi yang ada di dalam kehidupan kita, baik aktivitas kita, baik itu kinerja kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Sebagai korban bakaran, korban api-apian bagi Tuhan, sebagai ucapan syukur. Hal-hal yang tidak berguna, baik itu keberdosaan, kejahatan, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, mengampuni dosa kita, dan membersihkan kita, dan melayakkan kita, sehingga kita diperkenan oleh Tuhan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, ini adalah suatu ritual keagamaan di masa lalu. Tetapi pemaknaannya dapat kita ikuti dan hidupi di dalam kehidupan kita. Maknanya apa? Apapun segala keberdosaan kita, kita harus akui dan kita harus serahkan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menghapuskan segala dosa kita. Kita juga bersyukur karena kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan kita serahkan ucapan syukur hanya kepadanya, dan sungguh-sungguh kita mendedikasikan diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Saya lanjutkan lagi pembacaan dari Keluaran pasal 29 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak-lemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya di atas telapak tangan Harun, dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, kita lihat ada beberapa korban persembahan. Yang pertama kalau kita membaca tadi, yaitu korban penghapus dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada korban api-apian bagi Tuhan. Yang ketiga, ada korban yang disebut korban pentabisan. Yang keempat, ada korban yang disebut korban unjukan. Dan yang berikutnya juga ada korban yang disebut sebagai korban keselamatan. Dan seluruh korban-korban persembahan ini memang rangkaian prosesi ini harus diikuti secara teratur, khusus untuk mereka yang menerima jabatan imam. Artinya bagi kita itu sangat repot sekali kalau kita mengikuti semua prosesi ini. Dan kita bersyukur semua prosesi ini, baik itu korban-korban persembahan, korban bakaran, penghapus dosa, unjukan, korban pentabisan, korban keselamatan, semua korban-korban itu yang menguduskan diri dan seluruh keberadaan kita, semua korban-korban itu yang tadinya kalau kita terhisap di dalam komunitas orang Israel, maka kita wajib mengikutinya kalau kita sebagai imam. Tetapi sekarang kita tahu bahwa korban-korban itu sudah disatukan dan sempurna di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi hal yang menarik yang kedua adalah kalau ini untuk pentabisan, pengurapan, pengudusan dari imam Harun dan anak-anaknya, sementara sekarang tidak ada lagi jabatan imam, bahkan sekarang tidak lagi kita pergi ke bait Allah dan tidak ada lagi prosesi seperti ini, namun kita sekarang disebut imamat yang rajani, yang menyampaikan doa, syafaat, dan persembahan kepada Tuhan di dalam dan melalui Kristus. Dulu hanya untuk orang Lewi, hanya untuk Harun dan anak-anaknya. Sekarang untuk setiap orang percaya, untuk segala bangsa, dimanapun berada. Karena kita disatukan di dalam dan melalui Kristus. Ini adalah hal yang sangat esensial di dalam kehidupan kekristenan kita. Perlambang-perlambang ritual itu telah dinyatakan Tuhan kepada kita melalui Kristus. Maka kita bersyukur karena kita tidak mengikuti lagi prosesi ini, tetapi di pihak lain kita menghargai semua apa yang dikerjakan Tuhan melalui mereka, para pejabat imam pada waktu itu. Bahwa inilah cara Tuhan yang harus mereka ikuti. Dan mereka menerima dengan sukacita. Tidak ada menggerutu, tidak ada kekesalan. Mereka mengikuti semua prosesi ritual ini hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti melihat konteksnya dan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Berikutnya, di ayat 29 sampai dengan ayat 37. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu, serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis. Yang tinggal itu dengan api janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya 7 hari lamanya. Haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Lagi-lagi ini adalah sebuah prosesi yang harus diikuti oleh jabatan imam. Dan kalau ada pergantian penugasan dari anak-anak Harun lalu dilanjutkan dengan orang-orang Lewi yang jadi imam, mereka mengenakan pakaian yang sudah dikuduskan, mereka menggunakan itu, dan mereka harus juga terlebih dahulu dikuduskan dan diperkenan Tuhan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan mereka harus dikuduskan. Dan semua binatang, hewan yang dikorbankan sebagai korban
pengudusan, korban bakaran, korban pentabisan, korban pendamaian, korban ucapan syukur, semuanya itu dibakar dengan api. Artinya semua dosa, kesalahan, segala hal yang tidak diperkenan Tuhan itu dibakar habis dan dibuang, tidak boleh ada yang menggunakannya. Semuanya dihabiskan dengan api, dan yang mezbah yang sudah dikuduskan, dijadikan sarana untuk beribadah kepada Tuhan, untuk penghormatan kepada Tuhan, itu betul-betul dilakukan dengan sungguh serius, sehingga mezbah kudus, para imam kudus, semua umat Tuhan itu yang beribadah kepada Tuhan itu mengalami hidup yang kudus, dan semuanya diperkenan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk kita mengerti maksud Tuhan dari apa yang sudah dinyatakannya. Selanjutnya kita membaca lagi dari pasal 29 ayat 38 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja sama seperti korban sajian, dan korban curahannya pada waktu pagi haruslah engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kaummu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah mendengar dan merenungkan, serta saya merefleksikan dan memberikan respon terhadap firman Tuhan yang sudah kita baca dalam pasal 29 ini dari kitab Keluaran. Tentunya kita sungguh bersyukur karena dengan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa begitu tidak mudahnya menjadi seorang imam, begitu tidak mudahnya menjadi pelayan Tuhan, dan begitu tidak mudahnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Ada prosesi dan ada proses-proses yang harus kita lewati. Kita mesti hidup kudus, baik hati, pikiran, perkataan. Kita punya pakaian juga harus kudus, bersih, dan tidak najis dan cemar. Kita juga harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Musa diminta untuk terus memberikan persembahan pagi dan petang. Ini untuk menggambarkan kehormatan kepada Tuhan. Yang menjadi banyak pertanyaan adalah, dari mana lembu jantan, kambing, domba yang begitu banyak kalau tiap hari dipersembahkan korban itu kepada Tuhan? Tentulah Tuhan telah menyediakan lembu, sapi, kambing, domba untuk dipersembahkan dengan cara seluruh orang Israel, tiap-tiap suku, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap subsuku, mereka mempersembahkan korban itu dengan sukarela, dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tentulah mereka bekerja keras, bagaimana memelihara ternak dengan baik, bagaimana mereka menjaga kehidupan yang suci, dan bagaimana mereka bersiap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di depan kemah pertemuan itu, mereka akan tiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan tiap hari menghormati Tuhan. Sebelum beraktivitas, sebelum berkarya, baik di ladang mereka, baik di kebun mereka, baik beternak dan sebagainya, dalam aktivitas sehari-hari mereka terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, dan diakhiri juga pada sore hari mereka mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika kita membaca di ayat 43 sampai 46. Saya akan baca dan mengulanginya. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Di tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Dikuduskan artinya dikhususkan. Dan kita betul-betul menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dikhususkan, dikuduskan, berjumpa dengan Tuhan. Karena di sanalah dikatakan, aku akan bertemu dengan orang Israel. Artinya saudara, saya dan Anda, kita sekalian, itu tidak bisa datang kepada Tuhan dengan usaha sendiri, dengan cara sendiri. Ada ketentuan yang sudah Tuhan berikan, dan ada yang Tuhan sudah sediakan sarananya. Dan kita bersyukur Tuhan datang berjumpa dengan kita. Tuhan yang menjumpai kita dan Ia berbicara kepada kita. Dan kita punya firman Tuhan yang tertulis. Tuhan Yesus sudah datang kepada kita 2000 tahun lalu dan terus berkarya. Roh Kudus menyatakan itu kepada kita, dan Tuhan berjumpa dengan kita. Kita mengalami suatu kehidupan yang baru karena perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan kita percaya untuk hal itu. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi jabatan imam bagi Allah, bukan bagi satu kelompok saja, tapi bukan juga bagi satu komunitas suku bangsa Israel, bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi Tuhan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini Immanuel. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan hadir. Tuhan tidak hanya kita kenal adalah Tuhan yang jauh di sana, yang transenden, yang maha,
yang tak terhampiri, tetapi dengan kasih-Nya, dengan kekuatannya, dengan pertolongannya, dengan penyertaannya, dengan kebaikannya, Ia menjumpai kita, dan Dia bukan hanya menjumpai kita, Dia hadir di dalam hidup kita. Yang ketiga, Dia bukan hanya hadir di dalam hidup kita, Dia membawa kita keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau kita baca dari mulai pasal 29 ini ayat 1 sampai dengan ayat 46, kita mengetahui bahwa prosesi-prosesi yang sudah diikuti, langkah-langkah yang sudah dijalankan, dan kewajiban-kewajiban yang harus diemban seorang pejabat imam, itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghormati Tuhan. Lalu ada 3 hal yang perlu diingat oleh orang percaya. Yang pertama adalah bahwa Tuhanlah yang berinisiatif mengadakan pertemuan. Tuhanlah yang berinisiatif mengadakan pertemuan. Bukan manusia yang berinisiatif mengadakan pertemuan dengannya, tetapi Tuhanlah yang berinisiatif mengadakan pertemuan. Dan di dalam pertemuan itu Tuhan akan menyampaikan firman-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehendak-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhanlah yang hadir di antara umat Tuhan. Tuhan yang hadir. Jadi Tuhan bukan jauh sekali atau sesekali Dia hadir, tapi Tuhan hadir menyertai. Ini hal yang kedua yang menjadi hal penting dalam seluruh kehidupan orang percaya. Tuhan hadir di sini, di tengah-tengah umatnya, dan Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, itu artinya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menopang, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan menurut kemauan kita, Ia menyertai. Ada providensi Allah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan yang memimpin untuk membawa kita ke tempat yang dijanjikannya. Jadi ini hal yang penting. Jadi Tuhan yang kita percaya bukan hanya Tuhan yang berinisiatif mengadakan pertemuan dan menyampaikan firman, Tuhan yang berbicara kepada kita dan menyertai kita, dan Tuhan yang memimpin. Pengenalan akan Tuhan seperti ini perlu dan penting kita renungkan dan refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kita mempersiapkannya begitu rumit. Bahkan kita mempersiapkannya mesti detail. Tetapi dengan persiapan yang baik, dengan sikap hati yang terbuka, mau untuk ikuti kehendak Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa mengalami satu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan melalui firman-Nya kita mendapatkan arahan, bimbingan untuk melakukan apa yang akan kita lakukan di depan. Dan kita patut bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada satu pernyataan Tuhan untuk kita renungkan. Aku diam di tengah-tengah mereka, akulah Tuhan Allah mereka. Dia yang tak terhampiri ada di tengah-tengah hidup kita. Tentu dalam konteks kita prinsip ini, 3 prinsip yang tadi saya jelaskan, yang sebelumnya saya jelaskan secara prosesinya dengan begitu rinci, tentu dalam konteks kekinian kita bersyukur di dalam Kristus, melalui Kristus, oleh Roh Kudus, kita menerima pengalaman bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kesatuan kita dengan Tuhan. Karena artinya diam di tengah-tengah, itu berarti tabernakel. Itu berarti ada perjumpaan, ada encounter, ada satu intimasi, ada satu kedekatan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita sembrono dan sembarangan. Tidak. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menghormati kekudusan, kita hidup kekudus, dan kita mengerjakannya ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita menyadari hal ini, dan mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa, memberikan hidup dan kehidupan. Nah, bagaimana sekarang implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Saudara dan saya adalah seorang yang bekerja. Entah bekerja masih di dalam rangka belajar, bekerja di dalam rangka untuk mendapatkan nafkah, bekerja di dalam mengungkapkan pendapat pemikiran, bekerja berkarya dalam berbagai bidang. Kita semua bekerja, berkarya. Kita persembahkan semua kepada Tuhan. Tapi mesti ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu haruslah kudus. Dengan demikian, kita memang mempersembahkan hal yang kudus kepada Tuhan. Tidak korupsi, tidak melakukan tipu daya, tidak melakukan kejahatan apapun bentuknya, dan kita berjuang untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan di hati Tuhan. Itu implementasi yang pertama. Implementasi yang kedua, kita dengan yakin, dengan sungguh-sungguh melangkah demi masa depan yang sudah penuh pengharapan. Karena arah kita sudah jelas dan langkah kita sudah tepat, karena Tuhan yang menggerakkan hati kita, maka haruslah kita dengar-dengaran suara Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan dengan teratur, memikirkannya, merenungkannya, merefleksikannya. Supaya dengan firman Tuhan, perjumpaan kita Tuhan dengan Tuhan nyata, lalu kita terapkan prinsip-prinsip keadilan, kesucian, kebaikan, kemurahan hati, dan segala hal di dalam kekaryaan kita. Itu implementasi yang kedua. Implementasi yang ketiga adalah kita memproklamasikan bahwa kita sudah tidak lagi hidup di dalam keberdosaan. Kita memproklamasikan hidup yang kudus, yang diperkenan Tuhan.
Jadi kita dengan terbuka mengatakan kepada banyak orang, saya tidak lagi korupsi, saya tidak lagi berbohong, saya tidak lagi mencuri, saya tidak lagi berdusta, saya tidak lagi melakukan hal-hal yang cemar, saya tidak lagi merusak tubuh saya tidak lagi, dan seterusnya. Tentu tidak perlu kita sampaikan di depan publik, tetapi dengan keseharian kinerja kita, kalau kita kerja di bagian keuangan, kalau kita kerja di bagian proyek, atau kita bekerja di bagian yang lain, kita menjelaskan saja, menyampaikan saja kepada banyak orang bahwa ini loh kerja saya, ini loh yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada di sana satu rupiah pun yang saya curi atau yang saya ambil untuk kepentingan saya, tapi memang untuk kepentingan proyek itu misalnya. Kalau saya diberikan tugas tanggung jawab sebagai dosen, atau sebagai hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik, atau sebagai pekerja di pemerintahan, maka saya harus mengerjakannya dengan profesional, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan teratur, mengerjakannya dengan prosesi-prosesi yang detail. Karena dengan itu saya sudah mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Itu hal yang ketiga yang harus implementasinya dalam hidup kita. Yang terakhir, tentunya setelah kita melewati semuanya itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita sudah mengerjakan itu dan ini, semua kita harus patut bersyukur. Kenapa kita patut bersyukur? Karena kita bisa lakukan itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan meneguhkan, menguatkan iman kita. Bukan karena gagah perkasa kita. Bukan karena kita hebat, kita punya kemampuan, kita punya pengalaman, maka kita dedikasikan kepada Tuhan, lalu Tuhan bertepuk tangan atau menyanjung kita. Tidak. Sepenuhnya Tuhanlah yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Sepenuhnya Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan. Oleh Roh-Nya lah kita mengerjakan ini dan itu karena anugerahnya. Jadi, karena itulah kalau kita hidup kudus, hidup di perkenan Tuhan, melakukan yang baik, yang benar, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, baik susah maupun senang, tetap bersyukur. Dan bersyukurlah Tuhan masih menyediakan juga pengampunan kepada kita. Kalau kita terpleset, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, bisa jadi kita belum mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita bersyukur karena Tuhan masih menyediakan kepada kita kesempatan untuk bertobat, untuk mengakui kesalahan kita, dan kita bangkit, move on dari keadaan dan kondisi kita. Sehingga kita terus bergairah mengerjakan tugas tanggung jawab kita bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita refleksikan, silakan saudara sekalian dapat membaca ulang kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat 1 sampai 46 ini dan menemukan prinsip-prinsip rohani apa yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Bukan meniru apa yang sudah ditulis dengan detail dan penjelasan-penjelasan yang begitu konkret, tetapi kita menerima prinsipnya. Apa yang ada, apa yang perlu kita terapkan. Dengan demikian saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang berkembang, bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan. Bapa di surga dalam Kristus, bersyukur untuk hari ini. Satu pasal lagi sudah kami baca dari kitab Keluaran pasal 29. Banyak prinsip yang boleh kami gali temukan, banyak pengajaran di masa lalu yang dapat dipelajari lagi untuk konteks saat ini, dan banyak hal yang perlu kami gali temukan lagi. Ya Tuhan, tentunya banyak kekurangan di dalam penggalian firman Tuhan, tetapi banyak prinsip yang sudah kami terima saat ini dan kami bersyukur. Kiranya kami makin hidup kudus, hidup di perkenan Tuhan sebagai imamat yang rajani. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan Yesus. Amin.